Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Priscilia Lese, kelas B dengan NIM 21650044. Di sini saya akan mereview manajemen risiko cybercrime dan cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu yang mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Selanjutnya, risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya pada serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampaknya mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Selanjutnya, risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Baik, dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Yang pertama, yaitu kehilangan data, kedua gangguan operasional, ketiga kerugian keuangan, keempat hilangnya reputasi, penyalahgunaan identitas, dan sanksi hukum. Selanjutnya, risiko dampak cyber pada individu, di mana dia memiliki dua aspek yang saling terkait dalam konteks serangan cyber. Lalu, risiko dampak cybercrime pada perusahaan organisasi, risikonya yaitu kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan organisasi. Sedangkan dampak yaitu konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Lalu selanjutnya risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan organisasi, di mana risikonya ini dia kemungkinan atau potensi terjadinya serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintahan dan negara. Dampak dari perusahaan organisasi pemerintah negara yaitu konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terhadap pemerintah atau negara. Nah, selanjutnya dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, dampak sosial dari kejahatan cyber yaitu mempengaruhi masyarakat secara luas dan menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu dan merusak kepercayaan dan interaksi online dan mengubah perilaku online. Yang kedua, dampak ekonomi dari kejahatan cyber yaitu mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara, di mana mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Dan selanjutnya dampak politik dari kejahatan cyber digunakan secara sebagai alat mencampuri proses politik termasuk pemilihan umum dengan menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime. Ada langkah-langkah 9. Yang pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan kebijakan prosedur, proteksi dan pencegahan, deteksi dan tanggapan cepat, pengurangan risiko, pemulihan, evaluasi dan perbaikan, kemitraan dan kolaborasi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tugasnya. Yang pertama, jenis kejahatan pencurian identitas. Resikonya akal bulus Toha berlanjut pada 5 Agustus 2022 dengan mencuri KTP, buku tabungan, dan kartu ATM dari rumah Muin yang ditinggalkan tak terkunci saat sang korban pergi sholat Jumat. Dampaknya, korban membuat Toha tampaknya sudah memahami waktu kepergian dan lokasi penyimpanan dokumen-dokumen rahasia milik Muin. Pihak yang dirugikan pencurian rekening Muin.
Nah, selanjutnya masih jenis kejahatan pencurian identitas, di mana resiko pemalsuan hingga bocornya identitas pribadi dampaknya pada korban masyarakat awam yang ditawari pinjaman online dan pihak yang dirugikan masyarakat awam. Jenis kejahatan phishing, resikonya itu data pribadi korban bocor, dampaknya itu data pribadi disalahgunakan kerugian finansial. Pihak yang dirugikan korban masyarakat yang mengklik link tersebut. Masih di jenis kejahatan phishing, resiko data pribadi tersebar luas, dampaknya kerugian finansial bocornya data pribadi pada penggunaan perusahaan pembiayaan digital PT Finasel Finance Indonesia alias Kredivo. Pihak yang dirugikan penggunaan perusahaan dari Kredivo. Selanjutnya masih jenis kejahatan phishing, di mana resiko kebocoran data dampaknya data pribadi dapat disalahgunakan, sedangkan pihak yang dirugikan itu korban penggunaan email yang diretas akun email. Selanjutnya jenis kejahatan malware, di mana risikonya ini menjadi ancaman karena dapat mengambil data dan file pribadi seseorang sampai memata-matai aktivitas korbannya. Dampaknya, aplikasi berbahaya yang harus segera dihapus di Android sekarang juga. Pihak yang dirugikan, aplikasi dan game di Google Play dapat mengambil data dan file pribadi. Jenis kejahatan malware, resiko pencurian dan pembobolan data pribadi nasabah nasabah. Dampaknya itu kerugian finansial yang dialami oleh para nasabah. Pihak yang dirugikan nasabah bank dan pihak bank. Jenis selanjutnya masih tetap di malware, resikonya itu kebocoran data pribadi sang WhatsApp. Dampaknya kerugian finansial yang dirasakan oleh korban dan pihak yang dirugikan. Korban yang mengadu malware. Selanjutnya jenis kejahatan ransomware, resikonya data pribadi korban bocor dalam pembobolan sistem yang terjadi Mei lalu. Dampaknya di mana ada data sebesar 3,14 GB yang dicuri hacker. Pihak yang dirugikan Sony Interactive Entertainment (SIE). Selanjutnya, jenis kejahatan ransomware, resiko 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Dampaknya kerugiannya itu rumah sakit yang jadi sasaran dalam serangan cyber. Pihak yang dirugikan, rumah sakit kita dan rumah sakit Darmais. Jenis kejahatan ransomware yang ketiga, resiko makin parah, serangan ransomware Bank Indonesia ternyata hantam 200 komputer di 20 cabang. Dampaknya, Bank Indonesia atau BI singkatannya membenarkan sebanyak 16 komputer di cabang Bengkulu mengalami serangan ransomware dan kebocoran data. Pihak yang dirugikan Bank Indonesia. Sungguh luar biasa kasus-kasus ini. Yang kelima, jenis kejahatan serangan DDoS. Resiko akibat dari krisis di Ukraina, serangan DDoS meningkat. Tampaknya jaringan pembisnis dan sebuah organisasi sehingga menyebabkan sumber daya negara dan bank tidak aman. Pihak yang dirugikan seorang pembisnis dan sebuah organisasi. Selanjutnya masih di jenis kejahatan serangan DDoS, yaitu resikonya itu serangan DDoS terhadap PPL atau paket persaingan. Dampaknya kerugian finansial sebuah bank besar di Eropa tercatat mencapai 800 M. Pihak yang dirugikan PPL dan bank besar di Eropa. Jenis kejahatan yang ketiga yaitu serangan DDoS, yaitu resikonya serangan DDoS pada game. Dampaknya mengalami gangguan lenyapnya skin atau kosmetik hingga adanya bug. Pihak yang dirugikan Blizzard Entertainment dan pemain game Overwatch. Yang keenam, kejahatan pencurian kekayaan intelektual, resiko pelanggaran hak paten Apple vs Samsung dalam bisnis. Dampak kerugiannya, hak paten Apple vs Samsung sering terlibat baku hantam soal hak paten. Pihak yang dirugikan pelanggaran hak paten Apple dan Samsung. Selanjutnya, jenis kejahatan pencurian kekayaan intelektual, resiko pelanggaran hak cipta, dampaknya kerugian finansial Google sebesar 8,5 miliar. Pihak yang dirugikan Google.
Oh, Google. Oke, Google. Jenis kejahatan: pencurian kekayaan intelektual. Resiko pencurian data rahasia perusahaan Samsung. Dampaknya diperkirakan Samsung mengalami kerugian sebesar 300 miliar won. Pihak yang dirugikan perusahaan Samsung. Jenis kejahatan pemalsuan. Resikonya pemalsuan uang serta kerugian finansial. Dampaknya kerugian finansial serta pemalsuan uang pada masyarakat. Pihak yang dirugikan masyarakat. Jenis kejahatan yang kedua itu pemalsuan. Masih tetap tadi jenis kejahatannya. Resikonya itu pemalsuan akta tanah. Dampaknya total kerugian dari 10 korban mencapai ratusan miliar. Pihak yang dirugikan pemilik akta tanah. Lalu yang ketiga masih tetap di jenis kejahatan pemalsuan. Risiko pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin mengemudi. Dampaknya negara mengalami kerugian dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada surat dan akta otentik. Pihak yang dirugikan negara Indonesia. Oke, selanjutnya jenis kejahatan peretasan, di mana resikonya itu membuat Arif membayar utang tersebut ditambah bunganya total 1,2 juta. Tetapi masalahnya tidak berakhir di sana. Bulan Maret lalu hal itu terjadi lagi. Arif mendapat tagihan dari alamat email yang sama, namun nama perusahaan yang telah diganti menjadi Tunai Gresik. Dampaknya Arif harus membayar bunga total 1,2 juta. Pihak yang dirugikan Arif Tunai CPT. Jenis kejahatan peretasan. Yang kedua, itu tersebarkan data pemerintahan serta penjualan data secara ilegal. Dampaknya kebocoran data dan finansial. Pihak yang dirugikan Departemen Keuangan AS. Oke. Jenis kejahatan yang ketiga masih tetap di peretasan, yaitu resiko peretasan kartu kredit memiliki warga negara Jepang. Dampaknya diperkirakan kerugian kasus ini ditaksir mencapai 1,6 miliar. Pihak yang dirugikan pemilik kartu kredit. Lalu jenis kejahatan pornografi anak. Resikonya itu kepemilikan dan mendistribusikan pornografi anak. Dampaknya yaitu Koza divonis 10 tahun penjara serta diizinkan menggunakan perangkat apapun yang memiliki akses internet, kamera atau perekam visual. Pihak yang dirugikan yaitu Koza. Selanjutnya masih di jenis kejahatan pornografi, resikonya kekerasan seksual anak di bawah umur. Dampaknya itu pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalami. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Lalu pihak yang dirugikan yaitu Jen dan 4 orang yang di bawah umur. Selanjutnya jenis kejahatan yang ketiga ini masih tetap di pornografi. Risiko itu menjual diri lewat live medsos. Dampaknya kerugian finansial diciduk polisi. Pihak yang dirugikan masyarakat khususnya pengguna sosmed. Jenis kejahatan cyberbullying. Resikonya korban cyberbullying ini dapat mengalami depresi yang berat, bahkan dapat menyebabkan kematian akibat dari depresi tersebut. Dampak kerugian finansial, yaitu korban cyberbullying mengalami gangguan psikologis dan depresi yang berat, bahkan sampai meninggal dunia. Pihak yang dirugikan seorang bocah kelas 5 sekolah dasar SD Tasikmalaya, Jawa Barat dan orang tuanya. Lalu jenis kejahatan yang kedua ini cyberbullying. Resikonya itu perundangan secara cyber. Dampaknya itu korban tidak merasa nyaman dan bahkan kesejahteraan mentalnya itu tidak nyaman. Pihak yang dirugikan masyarakat khususnya pengguna sosmed. Jenis kejahatan yang ketiga, resiko membuat cuitan hinaan. Dampaknya Eko Kutandi harus mengalami keputusan mundur dari jabatan dari Ketua Umum Ganjaris. Pihak yang dirugikan Eko Kuntadi.
Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dari PPT saya. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih.